ini adalah konten yang targetnya memberikan memberikan edukasi ke teman-teman kita yang mau merit. Aku sebagai laki-laki nggak akan membiarkan hal itu. Aku bilang, kamu itu putri, kamu itu anak pertama. Aku bilang, kamu harus dirayakan. Aku bilang. Iya. Kamu harus dirayakan. Ini langsung ngomong di samping orangnya loh. Iya. Aku bilang. Pada masa itu wedding kalian tuh seviral itu. Ya bener, aku nggak nyangka gitu. Semuanya nih bang. Makin menyala abangku. Ada mancis kan? Halo, hari ini kita akan bicarain lagi tentang wedding di Bincang Wedding. Nah, pada kesempatan kali ini adalah episode kedua kita yang mana kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu kita kali ini adalah pengantin yang juga merupakan bagian dari vendor wedding. Siapa dia? Dan ini dia. Halo Vivin, Bang Olan. Halo Bang Ari. Halo semuanya. Apa kabar? Luar biasa sehat, semangat. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Bang Ari gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi Vivin, Ya. Olan, sebenarnya kami pengen ngucapin makasih. Karena ini adalah episode kedua dari Bincang Wedding. Dan kalian itu adalah tamu yang memang kami sangat harapkan untuk hadir. Jadi terima kasih banyak karena udah mau datang ke sini ke podcast sederhana kami. Ya ampun. Bener. Tetap ilmu padi abangku. Tetap ilmu padi tuh. Nah, ini sebenarnya nih kita yang makasih banyak Yes, karena betul. udah diajak, diundang. Ini merupakan suatu Suatu kehormatan bagi deh. kami. Terima kasih Bang Ari dan Iya, tim benar, udah benar, ngajakin benar. kita di sini bincang-bincang. Aduh, hal yang luar biasa dan menyenangkan. Vivin, Olan. Ya, gimana nih Bang Ari? Jadi, nah sebenarnya spesial sebenarnya kami mengundang Vivin dan Olan ke sini karena selain keduanya adalah pengantin suami istri gitu ya. Dan kalian itu juga vendor yang berkecimpung di dunia wedding. Nah, aku tuh pengen dengerin curhatan-curhatan kalian. Wow. Bener, pengen dengerin dari sisi kalian tuh sebenarnya wedding tuh seperti apa sih gitu. Asik. Kebayang nggak? Mengupas dunia wedding. Iya ya. bener. Jadi ini adalah konten yang targetnya memberikan memberikan edukasi ke teman-teman kita yang mau merit. Bener. Bentar ya itu. Apa nak? Mau masuk. Dia mau masuk apa? Coba nanya ini. Mama kenapa? Tapi nggak boleh bersuara sayang. Lihat aja tapi. Iya, nggak boleh bersuara, nggak apa-apa. Mau? Iya, bentar lagi lah. Dia masih pakai. iPad. Iya, tunggu ya. Pinjam iPad sama Tiwa satu lagi yang iPad WO. Ah, ya udah tunggu udah di bawah. Dedi lagi kerja sayangku. Love you nak. Jangan dah. Itu dunia wedding. Iya benar. Cut dulu iklannya. Oke, Vivin Ya. dan Brother Olan. Iya, Bang Ari. Gimana kira-kira setelah menikah? Setelah menikah, Seru sih. Seru ya? Seru. Seru. yang pasti tuh kita makin kompak satu sama Yes, lain, mendukung benar. karir satu sama lain. Ah, itu benar. Iya. Benar. Karena kekuatan Olan ada di aku, kekuatan aku ada di Olan. Jadi sama-sama Oke. saling melengkapi. Jadi pas udah nikah tuh benar-benar yang Betul-betul nyatu. Benar. Dan makin makin kalau dulu biasanya ngerjain itu sendiri Iya. ya. Iya. Impactnya mungkin skalanya 3 atau 4. Kalau udah berdua itu impactnya bisa jadi 8 atau 9 gitu. Wah, jadi lebih berarti benar kata orang merit itu kayaknya hal yang
menyenangkan ya. Hal yang menyenangkan. Kalau kita buat asik. Iya. Betul, kalau kita buat asik. betul. Karena juga gini teman-teman, aku lihat Olan dengan Voltanya sekarang udah ngisi-ngisi konser kan. Kemudian juga Vivin juga ya bisa dibilang MC kondang untuk Pekanbaru. Siapa sih yang nggak kenal Vivin Olan di Pekanbaru? Amin. Iya Amin. kan? Amin. Makanya tuh aku seneng kali kalian datang ke sini. Bang Ari juga luar biasa banget. ya Semakin kan? banyak. Semakin banyak cabang-cabang Cabangnya jadi bisnisnya. anaknya makin banyak. Dan nih. sekarang Gitu udah ya. bikin podcast lagi ya kan. Semakin semuanya nih Bang. Makin menyala abangku. Ada mancis kan? Tapi ngomong-ngomong kita sebenarnya beda kubu ya. Itu politik. Ya. Udah lewat Bang. Udah lewat Bang. Dan kami nggak peduli dengan itu sebenarnya. Iya, benar. Oke, jadi Vivin Olan, aku pengen tanyakan satu hal sebenarnya. Merit itu menurutku kan gak gampang ya. Benar. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Benar gak? Benar. Kalau menurut kalian apa sih dari kalian pribadi hal yang harus kalian persiapkan untuk menikah? Ini kita flashback ya. Iya, flashback. Ceritanya sebelum kalian married, Iya, apa yang iya. kalian siapkan? Dari siapa dulu nih? Dari abang dulu boleh deh. Dari abang dulu. Oke. Kalau dari aku sih Bang Ari, mungkin dari segi laki-laki ya, Ya. mungkin ya. Mungkin dari segi laki-laki itu yang harus disiapkan pertama adalah mental. Mental. Duit ya, duit nomor 2 ya. Oh, duit nomor 2 guys. Duit nomor 2 Catat. ya. Jangan Ya, bilang menikah itu duit nomor 2. duit ya, duit nomor 2 ya. Duit nomor 2 ya. Bener. Bukan Oke. berarti menikah nggak perlu duit, perlu ya. sangat Siap, perlu. siap. Tapi kalau ditanya yang harus dipersiapkan pertama adalah mental. Mental. Kenapa? Karena banyak di luar sana duitnya udah banyak nih, tapi mentalnya belum ada. Mental menikah, mental ini kan dalam tanda kutip itu banyak. Mental dia siap bertanggung jawab kah? Kita ini menanggung anak orang loh. Iya benar. Kita membawa anak orang loh, bukan berarti sembarangan. Kita bisa menikah tapi belum tentu kita bisa bertanggung jawab. Benar. Makanya mental yang harus dipersiapkan pertama. Kenapa saya bilang harus mental? Karena jangan sampai kaget ketika sudah Iya, ya. menikah. Benar. Karena menikah itu nggak kayak kelihatan di luarnya aja, bukan hanya sekedar kelihatan wow resepsi bagus ini, tapi prosesnya panjang. Jangankan proses dalam kehidupan berumah tangga, proses menuju ke pernikahannya aja udah panjang. Iya. Benar. Apalagi mau berlayar berdua kan, tentu yang harus disiapkan pertama adalah mentalnya. Oke. Yang kedua baru duit. Tetap duit ya teman-teman ya, tetap duit. Oke. Kalau nggak ada duit gimana Bang Ari? Gimana ya kan? Benar. Yang kedua adalah duit or budgetnya. Nah, baru setelah ditetapkan budgetnya, barulah kita bisa menentukan kita mau nikahnya yang gimana sih, Oke. gimana sih persiapannya. Palingan secara garis besarnya menurut aku begitu sih Bang Ari. Kalau dari segi laki-lakinya. Iya, oke. Kalau dari Vivin? Kalau dari Vivin, iya, jadi kurang lebih hampir sama juga. Jadi Vivin setuju, memang pertama itu dalam persiapan kita menuju pernikahan itu kan memang adalah mental dan kesiapan. Benar. Karena memang terdengarnya mungkin sepele juga sih Bang Ari dan teman-teman mental. Iya, karena memang banyak juga kok yang menjalin satu hubungan tapi nggak jelas arahnya kemana, gitu kan? Kayak pacaran aja atau misalnya menjalin satu hubungan tapi belum tentu ujungnya tuh serius ke pernikahan gitu kan. Jadi memang dalam merencanakan pernikahan itu adalah komitmen dari dua orang yang benar-benar menurut Vivin tuh sama-sama sudah saling cocok nih. Cocok dari kitanya dan cocok juga secara keluarga. Karena memang faktor keluarga ini sedikit banyaknya juga cukup mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga kan. Benar. Dan karena besarnya pengaruh keluarga, mulai dari perencanaan lamaran, perencanaan pernikahan, sampai kehidupan rumah tangga, itu pun juga tidak terlepas dari keikutsertaan keluarga besar. Yaps. Dan bukan nggak mungkin Bang Ari juga menemukan beberapa
case di mana bisa jadi tuh calon pengantin batal nikah hanya gara-gara faktor dua keluarga yang nggak cocok. Oke, aku hitung ya. Ada banyak. Banyak ya. Jadi memang faktor Banyak. keluarga itu adalah Keluarga nih. sangat penting sih. Benar. Sangat penting. Jadi aku dalam pengalaman aku ya, Yes. karena kebetulan kan mungkin hampir 13 tahun di dunia seperti ini. Wah, lunas rumah satu kayaknya. Iya. Namanya. Jadi sangat banyak sih sebenarnya aku ketemu yang mungkin dia tidak berjodoh itu karena mungkin ya ibunya nggak setuju, Yes. atau ayahnya tidak setuju, atau karena perbedaan suku. Yes. Ya, kalau perbedaan agama mungkin kita bisa memaklumi Yes, gitu ya. betul. Tapi kalau perbedaan suku kan Susah ya. susah. Tapi banyak ketemu yang kayak gitu. Betul. Benar, banyak ketemu. Dan kadang orang lupa, Vin, bahwa menikah itu kan bukan kayak kata Vivin tadi, bukan cuman menyatukan Kitanya aja. Iya. dua pasangan. Tapi menyatukan Tapi dua keluarga. Iya, keluarga. tapi menyatukan dua keluarga. Dan kadang orang lupa tentang itu gitu. Jadi kalau aku bilang memang banyak pengantin yang karena support orang tua tak ada akhirnya jadi nggak merit ya. Jadi selain dari kitanya udah harus cocok, keluarga juga harus cocok. Benar. Kemudian masalah komunikasi Bang Ari. Menurut aku juga masalah komunikasi antar pasangan dan antar keluarga itu juga penting banget. Iya. Karena komunikasinya juga salah satunya adalah terkait dengan perencanaan budget tadi. Iya. Karena memang kebetulan Vivin dan Olan itu kami kita merencanakan pernikahannya tuh dari kita gitu. Iya. Aha. Jadi orang tua kebetulan ngikut aja nih Oke. gitu. Karena kita udah Oke. bilang sama kedua orang tua kita Bang Ari, mama papa santai aja, biar kami berdua yang ngurusin. Jadi memang istilahnya pada waktu itu karena kita menggunakan biaya dari Pribadi masing-masing pribadi. gitu kan. Jadi kita memiliki keleluasaan Yes. untuk bisa mewujudkan wedding dreamnya kita. Iya. Karena kalau misalnya balik lagi komunikasi tadi, Komunikasi. ketika memang kita juga disupport dengan dana orang tua, artinya kita juga mempertimbangkan bagaimana orang tua punya wedding dream untuk anaknya juga. Bener. Bener kan? Ini sedikit melompat ya. Iya, Ini iya, sedikit iya. melompat. Kalian sering nggak rasanya selain sebagai pengantin nih, Iya. kan gue sebagai vendor ya. Yes. Kalian pernah nggak ketemu yang merit itu anaknya, tapi seakan-akan itu pesta orang tuanya? Tunggu, Banyak. hitung dulu ya Bang Ari. Gantian ya, gantian. Oke, banyak ya berarti ya. Banyak banget Bang Ari, Banyak banyak banget. ya. Jadi mungkin dia yang merit itu anaknya, tapi seperti orang tuanya. Ya balik lagi seperti itu Bang Iya, Ari. iya, Jadi kayak wedding orang tuanya yang datang malah banyak teman-teman orang tuanya. Iya. Yang dia salami bahkan nggak kenal itu Yes, siapa ya. Betul. Bener Tapi ya? kadang itu nggak bisa kita salahin Iya, juga. nggak bisa salahin juga. Karena memang ya balik lagi seperti yang kita bilang tadi. Komunikasi dan Bener. kalau ada andil orang tua di sana ya kita nggak bisa. Kita harus mempertimbangkan itu juga. Iya, Begitu. Dan alhamdulillah sih gitu kan. Alhamdulillah, Artian gitu. orang tuh kan berarti kan juga punya kemampuan untuk mensupport Yes. wedding anaknya Iya, gitu benar, kan. benar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. begitu. Iya. Terus balik lagi tadi persiapannya kan Bang. Kemudian tadi soal budget itu juga. Kemudian berikutnya lagi adalah tentang bagaimana kita punya wedding dream sendiri nih. Karena kalau misalnya cowok aku nggak tahu ya, mungkin cowok punya gambaran wedding dream, tapi biasanya wedding dream ini lebih banyak cewek sih, gitu kan? Karena kita di Indonesia berarti. Iya. Bener. Jadi Dan sosmed banget. Iya. Tapi kita punya aku tambahin gambaran. dikit ya. Aku tambahin. Jadi gini, aku tuh karena banyak ngurusin pengantin, Yes. itu selalu tuh begini, ketemu lucunya begini. Si ceweknya nanya, "Mas, bagus nggak begini?" Gitu kan? Iya. Atau sayang, bagus nggak begini gitu. Si cowok Iya. bakal jawab, "Ya udah, terserah." Yes. Iya, ngikut aja. Aku Ya. ngikut aja, Ya. aku ngikut aja. Bener gak? Benar. Karena aku ngobrol dengan salah satu temanku, kebetulan dia bukan warga negara Indonesia. Katanya, kenapa kok banyak perempuan-perempuan di luar negeri Di lah, luar katakanlah negeri. bule gitu ya. Ketika dikasih wedding proposal atau dilamar sama cowoknya, banyak yang speechless atau bahkan sampai nangis. Yes. Aku bilang, ini kenapa ya gitu. Jadi aku coba tanyain waktu itu dengan salah satu temanku di Turki. Dia bilang, ini hal yang luar biasa bagi kami, kata dia.
Nah aku tanya kenapa? Jawabannya karena kata mereka nggak semua cowok itu mau mengajak si ceweknya menikah. Yes. Iya, itu dia. Kalau orang Bener. luar gitu. Yes. Iya benar. Iya, benar. Jadi nggak semua cowoknya mau ngajak si pasangan itu untuk menikah. Mental tadi. Ya kata Vivin tadi. Nggak semuanya mau muaranya sama. Iya. Bener kan? Bener. Gitu dan ketika ada cowok yang mau ngajak si perempuannya untuk menikah, berarti dia siap dengan semua hal. Semua hal. Makanya si perempuannya banyak yang nangis. Tapi beda sama orang kita. Kalau orang Indonesia belum aja pacarnya nanya, udah pacaran 2 tahun misalnya, nanti ibunya, kapan merit? Udah langsung nggak? di Udah langsung. Oh iya. Jadi beban. Oh iya, benar, gitu. benar. Makanya nggak semua di luaran pasangan muaranya menikah. Iya. Di luar. Tapi di Indonesia kalau dia udah jelas aja pacaran, Iya. si perempuan pasti ekspektasinya adalah pernikahan. Bener nggak? Oh iya, Betul. benar. Oke. Karena memang kan budaya lagi ya. Ya kultur sih, kultur. Benar. Benar, setelah aku dengar Bang Ari, ya benar juga. Kadang kita kan ngelihat orang luar itu, kadang mereka udah punya anak dulu baru menikah. Iya. Udah Aku dulu punya- beberapa kali ketemu momen udah hidup begitu di Bali. bersama-sama dulu baru menikah. Iya. Berarti memang sesakrat itu pernikahan sebenarnya. Belum tentu juga kalau orang luar negeri ya, cowoknya mau mengajak ceweknya menikah. Untuk berkomitmen ya. Berkomitmen. Karena memang balik lagi gitu, pernikahan itu tanggung jawabnya besar. Benar. Pernikahan itu memang kita menerima semua yang ada di diri dia dan kita memang ya tanggung jawab tadi lah Bang Adi, mental, betul Iya, kan? iya, Mental yang pertama kan? Jadi catat guys, mental hal yang utama. Mental, Gitu ya. benar. Iya. Kalau nikah aja gitu, kalau modal duit aja gitu, yang kalau pertamanya duit ya semua orang bisa gitu. Iya. Tapi berapa lama? Iya benar. Tapi balik lagi mungkin kita disclaimer juga. Jadi sebenarnya ini kan umur pernikahan kita kan juga masih baru, kita juga dalam artian masih terus belajar, Iya. gitu ya, masih terus belajar. Dalam artian juga kita berharap semua orang itu bisa menjalani kehidupan pernikahan yang luar biasa dan kita juga masih terus belajar sampai dengan sekarang gitu. Dalam artian kita bicara ini kan dalam rentang apa yang udah kita lewati, walaupun seumur jagung lah masih Bang Ari kan. Jadi dalam artian orang-orang yang istilahnya usia pernikahannya udah usia perak, usia emas, itu adalah sebuah panutan bagi kita bersama. Iya. Aku sempat agak kaget loh. Karena setelah aku baca kemarin data, tingkat perceraian di Indonesia itu paling tinggi adalah Provinsi Riau. Masa iya? Bener. Gitu. Makanya aku bilang, Oh iya, dan aku juga kemarin sempat baca di Indonesia itu angka pernikahan tuh lagi sangat turun sekali. iya. Di Indonesia Padahal menikah itu seru kan. seru. Menikah itu nggak perlu cepat, tapi harus dengan orang yang tepat. Yes. Cocok ya? Yes. Cocok. Menurut kalian seribet apa sih mempersiapkan wedding itu? Untungnya itu sebelum pandemi COVID-19 Ya, karena kalau pas pandemi ya. itu bakal lebih ribet lagi. Itu bakal lebih ribet lagi. Benar. Selain kita punya gambaran wedding dream yang kita impikan, Iya. kita juga harus bisa memilih vendor yang tepat untuk mewujudkan itu. Nggak mungkin itu tuh dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Itu Oh, nggak iya, mungkin. iya, Itu iya, nggak mungkin. benar. Karena Benar. mempersiapkan wedding itu ribet. Ribetnya itu ya banyak. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil.